Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah dan para mahasiswa dari Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang sedang PPL di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Alhamdulillah kula kalih jenengan diparingi sehat walafiat. Mugi-mugi sedaya panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, jauhi dari musibah, dari bala, anak keturunan kula kalih jenengan dijadikan hamba-hamba yang soleh-solehah. Para jemaah ingkang kula muliakan, saya akan membacakan hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'idni anin nar. Katanya Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, beritahu atau beritakan kepadaku amal apa yang bisa saya ini masuk surga dan dijauhi dari neraka. Qala, Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Katanya Rasulullah, engkau telah bertanya tentang urusan yang besar, namun hal itu menjadi mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Menyembahlah kamu kepada Allah dan jangan syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau ingin masuk surga harus menyembah kepada Allah dan tidak boleh syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu berarti kalau kita menyamakan kepada makhluk dengan Allah, itu namanya menyekutukan Allah. Misalnya menyembah matahari, misalnya menyembah patung, itu termasuk menyekutukan Allah. Makanya kalau kalian jenengan mudah-mudahan dijauhi dari amal-amal yang menyekutukan Allah. Wa tuqimus salatah, dan melaksanakan salat. Mugi-mugi kula kalian jenengan diparingi hidayah. Karena orang itu, Bu, sebenarnya kalau ingin lancar rizkinya, lancar hajatnya,
keinginannya itu mudah dikabulkan oleh Allah, salah satu pintunya adalah bagaimana orang itu memperbaiki sholat. Ojo sampai bolong-bolong, subuh boten sholat, duhur sholat, asar boten sholat, maghrib sholat, isya boten sholat. Itu namanya bolong-bolong. Tidak termasuk wa tuqimus shalah, tidak menegakkan sholat. Nah, karena orang itu semua tergantung hidayah, maka kalau kali jenengan niki nyuwun teng Gusti Allah mugi-mugi diparing hidayah. Terutama ibu-ibu yang doanya itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah untuk anak-anaknya. Jadi kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita diberi hidayah oleh Allah. Orang kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, walaupun dia itu berilmu, walaupun dia anaknya kiai, walaupun dia anaknya orang kaya dan lain sebagainya, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan wa tuqimus shalah. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sampai Rasulullah itu dituruni ayat, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah itu adalah dari Allah. Sampai ada pamannya Nabi yang tidak ikut Rasulullah, berarti kan tidak dapat hidayah. Makanya ibu-ibu nun panjenengan yang doanya mustajabah untuk anak-anaknya, mohonkan anak-anaknya supaya memperoleh hidayah dari Allah. Wa tu'tiz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baitah, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Summa qala, kemudian Mu'adz bin Jabal ini tanya gitu, ala adulluka ala abwabil khair, katanya Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah, maukah, ini dilanjutkan oleh Rasulullah ini. Tsumma qala, kemudian Rasulullah niku bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu saya beri petunjuk kepada pintu-pintu kebaikan. Nah, lalu Rasulullah menjelaskan ini, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Puasa itu perisai. Jadi junnatun itu termasuk pintu kebaikan. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'atah kama yutfi'ul ma'u an-narah. Dan sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air yang dapat mematikan api. Jadi orang itu juga tidak benar umpamanya hanya puasa tapi tidak mau sedekah. Karena ternyata sedekah itu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar.
Jadi luar biasa manfaat dari orang yang bersedekah. Kemudian wassalatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam, artinya melaksanakan salat tahajud. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malu. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwati sanamihi. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncak mahkotanya? Qala ra'sul amril islam wa amuduhu as-salatu. Jadi saking pentingnya salat itu, Rasulullah bersabda, pokok dari segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatkah ummuka wa hal yaqubbun nasu finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian ku beritahu kunci dari semua itu? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka menunjuk lidahnya lalu bersabda, kendalikan ini. Jadi lidah ya, lidah. Kendalikan ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kami katakan? Beliau bersabda, semoga engkau selamat. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur adalah akibat lidah mereka? Jadi pacan kutu menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi banyak manusia itu tidak selamat karena lisannya. Itu. Makanya lisan kula kali jenengan niki, ya Allah, mugi-mugi diperuntukkan untuk kebaikan. Misalnya untuk mengajar, paling enak ya, paling besar manfaat ya. Karena kalau orang mengajar atau menunjukkan kebaikan itu, ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan. Jadi lisan ini harus kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Konon, ini saya dapat cerita, kenapa Israel niku membombardir Palestina, Hamas, membunuh rakyat-rakyat sipil. Konon Perdana Menteri ini sebelum jadi Perdana Menteri itu sering ngomong sudah, nanti kalau saya jadi pejabat akan saya
bantai orang-orang Palestina itu. Akan saya buat mereka ketakutan dan lain sebagainya. Jadi seringkali mengungkap hal yang seperti itu. Nah makanya kalau kali jenengan niki yang enak itu mengungkap hal-hal yang baik saja. Ya Allah, mugi-mugi Gusti wonten yatra 1 juta. Mugi-mugi Gusti wonten yatra 10 juta. Mugi-mugi Gusti wonten yatra 100 juta. Siapa tahu itu ada jalan dari Allah. Ada teman saya ini, saya tidak perlu mengungkapkan orangnya, dan ini baru saja terjadi. Dia itu di tengah malam katanya, ya Allah, mugi-mugi wonten sing transfer yatra 150 juta. Tidak tahu dari mana hubungan sana sini. Ya Allah, ditakdirkan benar oleh Allah, ada orang langsung mentransfer uang 150 juta. Ya ditransfer katanya. Tenanan, iya. Ditransfer ke saya. Tapi diperuntukkan untuk ini. Akhirnya ya tinggal sedikit. Tapi kan ditakdirkan oleh Allah. Jadi lisan niki kudu sering mengungkap hal-hal yang baik. Ini sabda Rasulullah ini gitu. Makanya lisan kalau kalian jenengan itu sudahlah ketimbang kita itu menjelek-jelekkan orang, memaki-maki orang. Ya lebih baik dzikir, ungkapkan hal-hal kebaikan. Kan pernah terjadi, saya pernah cerita itu teman saya. Ibu ngasak, niku melok ibu alit padahal. Karena dikekeri, ya dimarahi sama orang yang punya sawah. Lalu anak ini tidak terima, ya. Ibunya gak menerima, hatinya itu ibunya dikekeri. Lalu bilang ke ibunya, Mi, nanti sawah-sawah yang ada di sini ini akan saya beli. Dan alhamdulillah terwujud betul. Lebih dari 50 hektar sawah itu terbeli semua. Nah, lisan ini dibersamakan dengan takdir Allah. Banyak seperti itu. Jadi jenengan niki kudu duwe pikiran positive thinking, dan istilahnya hal-hal yang positif. Iya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kaya, tapi kekayaan saya bukan untuk kesombongan. Kekayaan saya juga diperuntukkan oleh orang lain. Ibu-ibu, sungguh sangat rugi apabila seseorang punya rezeki hanya dinikmati dirinya sendiri. Nikmat rezeki niku baru nikmat apabila ada orang lain yang juga menikmati. Jadi ojo sampai dadi tiang bakhil mekikil seperti karet pentil. Nah itulah ibu-ibu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalian jenengan, terutama saya pribadi dan keluarga, bisa mengamalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.